Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah gandakan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 6 Peradaban Islam Masa Bani Umayyah akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu Rahmat Sifa, Wildan Izzatul Haq, Isfan Fahmi Pratama. Saya selaku moderator akan membina dan memimpin diskusi kami yang bertema Peradaban Islam Masa Bani Umayyah. Sejarah peradaban Islam masa Bani Umayyah. Pengertiannya, dinasti lain yang menandai besarnya peradaban Islam. Dalam sejarahnya, kesultanan ini berdiri selepas kejadian Tahkim dalam Perang Siffin yang melibatkan Ali bin Abi Thalib. Pengertian yang kedua, Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri sekaligus khalifah pertama Bani Umayyah menjalani kesepakatan damai dengan sang Khulafaur Rasyidin. Selepas Ali, pemerintahan yang dilanjutkan Hasan bin Ali cenderung lemah hingga menyerahkannya kepada Muawiyah. Yang ketiga, periode pemerintahan Bani Umayyah dibagi menjadi dua, yaitu Damaskus atau bisa disebut dengan Syria dan Andalusias atau Cordoba yang berada di Spanyol. Dikutip dari Juspi, Jurnal Sejarah Peradaban Islam, periode pemerintahan yang berpusat di Damaskus berlangsung selama 90 tahun pada 660 sampai 750 Masehi. Dinasti Umayyah di Andalusias, Spanyol, awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin seorang gubernur pada zaman Walid bin Abdul al-Malik. Tulis artikel berjudul Bani Umayyah dilihat dari 3 fase. Yang pertama, fase terbentuk, kejayaan, dan kemunduran. Ditulis oleh Taufik Rahman. Yang terakhir, Andalusias kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Setelah itu, berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Kekuasaan Umayyah di Spanyol berlangsung 275 tahun pada 756 sampai dengan 1031 Masehi. Para khalifah Bani Umayyah beserta periodisasinya. Yang pertama, para khalifah Marwan I bin Hakam. Periodisasinya 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai dengan 684 Masehi. B. Abdul Malik bin Marwan 65 sampai 86 Hijriah atau 684 705 Masehi. Hisyam bin Abdul Malik 105 sampai dengan 125 atau 723 sampai 742. Yazid bin Walid bin Malik 101 sampai 105 Hijriah atau 719 sampai dengan 723 Masehi. Umar bin Abdul Aziz 99 sampai 101
717 sampai dengan 719 Masehi. Sulaiman bin Abdul Malik 96 sampai dengan 99 Hijriah _714 sampai 717 Masehi. M. Ibrahim bin Al-Walid II 126 sampai dengan 127 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Marwan II bin Muhammad 127 sampai dengan 132 Hijriah atau 744 sampai dengan 750 Masehi. Sistem politik kenegaraan Bani Umayyah. Sistem politik kenegaraan yang diterapkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah merupakan kumpulan antara sistem Islam dengan sistem Bizantium Persia. Perpaduan ini ternyata membawa kemajuan bagi Islam yang mana hal tersebut merupakan sebuah prestasi yang mampu dicapai oleh Bani Umayyah. Dan bisa pula dikatakan Bani Umayyah ini mampu dan bisa menanamkan serta memadukan haufisme dan militerisme dalam aspek pemerintahan. Kecakapannya dalam bidang politik serta militer sangat luar biasa. Militer dan tentara, Bani Umayyah juga dikenal sebagai tentara yang paling disiplin dalam sejarah perang Islam. Dengan demikian, politik dan strategi yang diterapkan oleh pendiri Bani Umayyah memberikan masukan yang besar dalam penguasaan wilayah-wilayah tersebut. Nah, yang menjadi sebuah catatan sejarah adalah sistem pemerintahan yang berubah jadi sistem baiat. Formatur menjadi sebuah bentuk kerajaan. Kemudian dari sisi kekuasaan khalifah, pemerintahan Bani Umayyah ini sedikit berbeda dengan masa Khalifah Rasyidin, di mana terjadi pemisahan antara urusan keagamaan dengan urusan pemerintahan. Hal ini dapat dipahami karena pemerintahan atau Muawiyah sebagai penguasa pertama negara bukanlah seseorang yang ahli dalam soal-soal keagamaan, sehingga masalah yang berhubungan dengan keagamaan diserahkan kepada para ulama. Oleh karena itu, diangkatlah qadhi atau hakim. Pada umumnya para qadhi atau para hakim tersebut mengumumkan sesuai dengan ihtijajnya yang bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama rujukan. Dengan sistem tersebut, seseorang pemimpin dapat lebih konsentrasi dan serius terhadap urusan pemerintahan dan urusan politik, karena yang khusus menjalankan masalah keagamaan secara praktis yakni para qadhi atau para hakim. Selanjutnya dibacakan oleh Wildan Izatul Haq. Pada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ispon. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Pendirian Departemen Pencatatan, pencetak mata uang, pinjaman keselamatan masyarakat, penggunaan bahasa Arab sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan, pembangunan transportasi, fasilitas jalan raya, pengurangan pajak, menghentikan pembayaran upeti, kemunduran dan keutuhan atau keruntuhan Bani Umayyah. Faktor 1. Tidak ada penjelas pergantian khalifah, terpecahnya suku di Arab. 2. Faktor terbunuhnya Marwan sebagai khalifah Bani Umayyah, senang hidup mewah. Yang 3. Faktor 3. Kelompok yang tidak puas seperti Syiah, Khawarij, non-Arab, yang berfaktor munculnya kekuatan baru Al-Abbas. Aspek-aspek berharga pada zaman Bani Umayyah. Tema penjelasnya: perluasan wilayah,
bidang politik, bidang ekonomi, bidang pemerintahan, bidang kemiliteran, bidang pendidikan dan pengetahuan. Contoh dari berbagai aspek. Aspek wilayah bisa merebut Spanyol, Jazirah Arab, Syria, dan Irak. Contoh pemerintahan, Diwan Risail, Diwan Al-Haraj, Diwan Barid, Diwan Khatam. Politik, penyusun baru jalan terbaik, meredamkan situasi, penyebar dunia. Militer, pengamat, angkatan laut, mengayomi. Bagian ekonomi, kesimpulan dan makmur, saran. Kesimpulan terjamin, bertolak aman. dari pembahasan tentang Pendidikan, perkembangan pemikiran dan bahasa Arab, peradaban Islam pada Marbad, masa Khalifah ilmu Bani syariat, Umayyah di atas dapat dan ilmu disimpulkan hadis. sebagai berikut. Bani Umayyah merupakan penguasa Islam yang telah merubah sistem pemerintahan yang mulanya demokratis menjadi monarki atau sistem pemerintahan yang dibentuk kerajaan. Kerajaan Bani Umayyah tidak diperoleh melalui pemilihan atau suara terbanyak sebagai dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, yaitu Khulafaul Rasyidin. Meskipun Bani Umayyah tetap menggunakan istilah khalifah, namun mereka memberikan intervensi tersendiri untuk menggunakan jabatannya. Mereka menyebutnya sebagai khalifah Allah dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Saran. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya meneliti lebih banyak sastrawan dan sejarawan dari berbagai generasi agar menemukan data yang akurat dan lebih beragam mengenai proses sejarah peradaban Islam masa Bani Umayyah. 2. Penulis juga menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat mengupas secara lebih dan proses diakronis dalam sejarah sehingga data yang diperoleh lebih berkualitas. Cukup sekian materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah materi-materi yang kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya dan ingin menambahkan, dan kami dari kelompok 6 izin undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.